Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa istiqomah untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan atau berbagi sharing kepada teman-teman semua terkait pengalaman saya selama menempuh studi pada mata kuliah metodologi penelitian. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah yang baru bagi saya karena di mata kuliah ini saya belajar teori dan juga praktek bagaimana menulis sebuah artikel, jurnal, skripsi dan lain-lainnya itu secara ilmiah, secara panduan karya tulis ilmiah yang telah ditentukan. Tentu pengalaman ini tidak bisa diceritakan secara luas ya, secara detail, tapi yang jelas banyak hal yang telah saya pelajari, yang saya dan teman-teman semuanya pelajari dari beliau guru kami tentunya Al-Ustadz Miski MAG, bagaimana menulis sebuah karya tulis yang menyenangkan, yang sesuai standar ilmiahnya, sesuai buku pedomannya dan sebagainya. Jadi kami diajari menulis, saya banyak belajar terkait kepenulisan, terkait standarisasi penulisan secara ilmiah dan sebagainya. Pengetahuan yang baru meliputi salah satu contoh pengalaman yang cukup terkenang ya dalam mata kuliah ini. Dulu kalau saya membuat makalah atau paper ya, kemudian mengutip pendapat dari salah satu ulama atau masyayikh, itu kan atau asatir ya, itu biasanya saya pribadi saya cantumkan gelar, katakanlah prof siapa, syekh siapa, ustadz siapa, seperti itu. Tapi ternyata itu menyalahi standarisasi penelitian ilmiah, penulisan ilmiah. Maka gelar, apalagi gelar, kemudian penghargaan ilmiah yang lain itu ditiadakan dalam hal penulisan karya ilmiah, karena untuk menghindari subjektif dalam kepenulisan, agar hasil tulisan yang kita buat itu objektif seperti itu. Maka gelar dan sebutan-sebutan yang lainnya itu ditiadakan. Itu salah satu pengalaman yang cukup terkenang ketika belajar metode penelitian ini, salah satunya, dan masih banyak lagi. Kemudian apa yang perlu dikurangi dan ditingkatkan dalam proses perkuliahan? Tentu yang dikurangi dalam proses perkuliahan ini bagi saya sendiri, yakni mengurangi bercanda yang berlebihan, main-main yang berlebihan, karena sudah saya dan teman-teman tentunya kami sudah menduduki semester 7, maka harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam merumuskan tugas akhir, dalam belajar dan yang lain-lain tentunya. Kemudian hal yang perlu ditambah dalam perkuliahan ini, dalam MK ini dan MK yang lainnya, tentu usaha yang sungguh, usaha yang giat, doa yang serius, doa yang mantap, bermunajat kepada Allah, dan berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Yang belum bisa belajar, yang belum bisa nulis dengan baik, ya ayo belajar bareng-bareng menulis yang baik. Yang sebelumnya masih
malas-malasan dalam menelaah hasil atau tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian yang telah lalu, ya ayo kita tinjau, ya ayo ditinjau seperti itu. Itu mungkin yang harus ditingkatkan dari saya pribadi, dan juga yang dikurangi tentu bermain-main yang berlebihan, bercanda yang berlebihan. Kendala Anda bagaimana? Kendala yang saya alami dalam perkuliahan ini, kendala dari diri saya sendiri, dari internal, yakni kurang mengecek tugas-tugas yang diberikan oleh pengampu MK ini di e-learning. Itu kendala saya. Kemudian kendala berikutnya, masih kurang dalam penguasaan literatur, kurang membaca dalam tanda kutip. Kemudian kendala yang bersifat teknis lainnya, kadangkala bahan literatur yang diberikan itu terlalu banyak, tapi sebenarnya itu sangat membantu, atau mungkin karena faktor saya sendiri. Jadi untuk semuanya, alhamdulillah banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang baru. Dan sejujurnya saya ingin mata kuliah seperti ini itu saran kedepannya, mata kuliah ini seyogyanya juga diberikan kepada kami para mahasiswa baru, khususnya yang alumni pesantren. Itu kan biasanya masih kurang dalam hal kepenulisan, baik sensitivitas terkait menulis, terkait pembubuhan tanda baca dan lainnya, itu masih kurang. Jadi makalah ini kalau boleh disarankan, ya ada diperkenalkan ketika seorang mahasiswa baru menduduki semester pertama atau semester keduanya, seperti itu. Karena kita tahu sendiri, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kan tugas-tugas seorang mahasiswa, seorang akademisi, terlebih yang konteksnya Nusantara di PTKIN maupun PTN-PTN yang lainnya, itu kan mempersyaratkan makalah, paper dan sebagainya, jurnal, artikel-artikel yang lainnya. Maka MK seperti ini sangat-sangat dibutuhkan oleh bagi mahasiswa agar tulisan dan hasil output artikel, jurnal, makalah dan lainnya itu bisa berbobot dan bersifat ilmiah, seperti itu. Kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Aku jazakallah khairan kepada dosen kami, guru kami tercinta, Al-Ustaz Miski Mudin, yang telah ikhlas, yang telah tulus untuk mengajar kami, menyalurkan ilmunya kepada kami, baik pengetahuan maupun adab kepada kami semuanya. Kami hanya bisa membalas dengan doa yang bisa kami panjatkan untuk panjenengan semuanya. Semoga amal ibadah, semoga pengajaran yang telah jenengan semua lakukan dinilai oleh Allah sebagai amal sholih, dan juga sebagai amal jariah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.